Oleh karena itu kami tentu DPD RI memberikan perhatian yang penuh bagi ikhtiar untuk melakukan penyelesaian terhadap persoalan-persoalan yang sudah disampaikan oleh masyarakat kepada kami, khususnya masyarakat dari untuk karena posisi DPD RI itu adalah dia representasi, bukan eksekutor, bukan eksekutif. Penyelesaiannya ada di presiden dan jajaran di kabinet, di pemerintahan pusat, ada di kementerian tadi terkait dengan barang milik negara, ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Pertahanan, ada Kementerian PPN. Tentu setelah ini kami akan memastikan bahwa penyelesaian ini dapat dilakukan secara terukur, terjadwal oleh pemerintah. Salah satunya tadi ada persoalan kendalanya, ada persoalan ketersediaan anggaran untuk ganti untung. Ini akan kami dorong segera untuk disiapkan oleh pemerintah untuk bisa memberikan ini. Saya kira itu beberapa hal, dan kami juga tadi mendorong agar bisa dilakukan itu penyelesaian dengan melakukan semacam restoratif justice. Kami tidak mendorong persoalan presiden di tanah hukum, karena kami ingin melakukan sebuah penyelesaian dengan musyawarah, dengan keadilan, tidak ada pihak yang merasa dirugikan, tapi ada kepentingan rakyat, masyarakat, negara, bangsa, dan tanah air kita semua. Saya kira itu beberapa poin-poin yang sudah dihasilkan tadi dari rapat kita. Ya, nanti sekaligus dibawa oleh beliau pada saatnya nanti ya satu paket nanti persoalan tanah, ya bukan saja yang di Morotai ini, tetapi juga yang lain juga akan menjadi konsideran. RDP juga dengan Kali Abu. Surat mereka sudah masuk di BAT. Oke. Ya. Kalau untuk di Halmahera ini ya nanti, setelah ini kami ada masa reses, masa sidang yang berikutnya insya Allah akan segera diagendakan. Ya. Oke. Sampaikan dari Pak Wakil Gubernur maupun dari pimpinan DPD RI bahwa akan dilanjutkan dengan RDP kembali dengan dilibatkan Menteri Keuangan, Panglima, Kasau, dan lain-lain. Pihak terkait semuanya dilibatkan sehingga dicari solusi bahwa ada dua, sesuai pasal 18 Undang-Undang 60, dalam hal negara butuh kan harus ganti rugi. Soalnya belum terjadi. Jadi kita masyarakat berharapkan harus ganti rugi. Yang kedua ada solusi tukar guling. Nah ini ya nanti kita menanti agenda di dalam tahun ini sudah. Nanti diagendakan pertemuan nanti di Jakarta. Jadi dilibatkan semua dari Panglima, Menhan, Menteri Keuangan, Menteri BPN, Mendagri, Gubernur, Bupati. Kita sayangkan tadi Bupati ada perwakilan Bupati yang tidak hadir. Lalu mau pertemuan ini sangat luar biasa. Perjuangan kami ini sudah 41 tahun. Kasihan. Ya kan nanti 2017 baru mereka bicara soal negara. Sedangkan kepemilikan lahan pasal 20 Undang-Undang 60 hak pemilikan turun-temurun. Sehingga masyarakat mau mengadukan, mau memohon ke pertanahan untuk bikin pendaftaran tanah pun BPN setelah penilaian selalu awal punya. Yang lalu kita sudah lapor di kami pun kami di Maluku Utara jauh bahwa harus izin jauh. Kira masyarakat ini turun-temurun masih mengelola, masih memanfaatkan. Dan keputusan DPD RI nomor 2 tahun 2003 sudah jelas 1.125 hektar 443,3 hektar yang belum bersertifikat itu dikembalikan ke Pemda dan masyarakat. Sehingga tadi saya sampaikan ini kan tinggal implementasi keputusan DPD RI. Karena ini sudah jelas tembusan kemana-mana sampai ke presiden, ya kan? Nah, kami masyarakat di sana juga sementara nanti kalau ganti rugi tidak terjadi, ini akan menjadi masalah besar. Terbukti ada 5 hektar yang baru saja mereka bikin sudah sepakat dengan pemilik lahan ganti rugi 1% pun belum diterima. Ada berapa desa kira-kira? Ya ada, kesepakatannya ada. Total keseluruhan desa yang ini? Tidak, bukan yang 5 hektar saja. Yang rencana membangun berada. Sedangkan di Perpres 62 2018 tentang dampak sosial dari program nasional itu harus ganti rugi. Nah, ada seorang janda, salah satu di situ ada buktinya. Sudah diganti rugi, sudah dibongkar rumahnya, tapi belum selesai ganti rugi. Kemudian dia punya rumah yang dibangun pun belum selesai, kasihan janda itu. Akhirnya tinggal pun terluntar-luntar di rumah keluarganya. Bisa dibayangkan. Apakah masalahnya? Makanya kemarin waktu Wapres berkunjung ke Morotai, kita bilang, saya yang tidak berbicara, tapi saya berusaha karena ini berjuang masyarakat. Akhirnya saya sampaikan, saya bilang selamat datang Pak Wapres, saya dari Ketua Lembaga Adat Masyarakat Kesultanan Ternate wilayah Morotai. Saya menyampaikan bahwa di Morotai ada masalah besar. Tolong Pak Wapres bantu sampaikan ke Pak Presiden. Ini masalah kasihan masyarakat. Masyarakat korban ini sekitar 300 orang di 8 sampai 10 desa.
Jadi kalau kita ke Morotai, bayangkan sebelah itu hutan. Betul. Sedangkan itu milik masyarakat. Dari tahun 44 dan sekian awal penggusuran lahan oleh sekutu saja, itu di atas lahan Gota Lama, desa Gota Lama yang sudah dijadikan lapangan. Bayangkan. Tahun 72 TNI AU minta izin bangun itu asrama Tirtonadi di sana, izin ke Kades Gota Lama. Jadi tukang yang bangun itu asrama itu masih hidup. Dan itu bukan tanah Auri. Selalu kami komandangkan bahwa ini bukan tanah Auri. Bukan masyarakat, ini tanah kesultanan, bukan tanah negara.